Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nano Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ratri Nurstiani, NIM A1D020087, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Sudirman. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sistem pengairan irigasi di Desa Sidanegara, Kecamatan Gedungreja, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cilacap secara geografis berada di antara 108 derajat 4 menit 30 detik sampai 109 derajat 30 menit 30 detik dari bujur timur dan 7 derajat 30 menit sampai 7 derajat 45 menit 20 detik dari lintang selatan dengan luas 225.360,840 hektar termasuk Pulau Nusa Kambangan. Secara umum, kondisi topografi Kabupaten Cilacap bila dilihat dari arah barat laut merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Selanjutnya ke arah tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam. Di bagian utara berupa pegunungan dan di bagian selatan berupa dataran miring landai ke arah barat daya sampai selatan. Berelevasi kurang dari 100 meter dari permukaan laut dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kabupaten Cilacap mempunyai iklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan bergantian dalam tiap tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cilacap dan Kantor Meteorologi dan Geofisika Cilacap, curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 420 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli 17 mm. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Cilacap sangat beragam, antara lain aluvial, litosol, mediteran, regosol, grumosol, latosol, dan potsolik. Dengan jenis tanah yang ada di Kabupaten Cilacap ini sangat sesuai untuk usaha pertanian. Cilacap sendiri menurut Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah menjadi produsen beras terbesar dan menjadi penyangga utama ketahanan pangan di Jawa Tengah. Produksi padi memberikan kontribusi sekitar 7% terhadap produksi padi di Jawa Tengah. Ada di Desa Sidanegara, Kecamatan Gedungreja yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cilacap. Dalam menjalankan sebuah usaha pertanian, penting sekali untuk adanya pengairan. Tujuan pengairan secara langsung yaitu membasahi tanah dan dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara di dalam butir-butir tanah. Irigasi secara umum sebagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang, atau perkebunan. Menurut Effendi Pasandra dan Donald C. Taylor, usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi, yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur ke petak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Irigasi yang digunakan untuk usaha pertanian adalah irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah suatu usaha penyaluran air melalui saluran yang dibuat di permukaan berupa saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier ke petak-petak sawah. Ilustrasinya adalah seperti ini, di mana sumber pengairan irigasi di Desa Sidanegara ini berasal dari irigasi saluran primer berupa bendungan menganti. Saluran primer ini kemudian menyalurkan ke saluran sekunder, di mana fungsi dari saluran sekunder sendiri yaitu membawa air yang berasal dari saluran irigasi primer ke saluran irigasi tersier. Saluran irigasi tersier ini kemudian akan menyalurkan air ke sawah-sawah untuk membasahi tanah dan untuk usaha pertanian seperti budidaya padi dan palawija.
Pengaliran di Desa Sidanegara oleh irigasi tersier untuk tanaman padi menggunakan metode konvensional dilakukan pada fase awal, fase vegetatif, dan fase generatif yang kemudian akan dikeringkan pada saat pemanenan. Blok irigasi tersier ini akan membawa air dan menyalurkan ke sawah-sawah sehingga sawah-sawah terdapat genangan air dan selalu basah. Berdasarkan rata tidaknya air irigasi untuk tanaman dibagi menjadi dua, pengenangan rata dan pengenangan tidak merata. Desa Sidanegara, Kecamatan Kedurja, Kabupaten Cilacap, irigasi permukaan yang digunakan yaitu pengenangan rata, yaitu continuous fluid flowing. Adalah pengaliran secara terus-menerus yang bertujuan untuk mengendalikan gulma dan mengefisiensikan pemupukan. Perbedaan pengaliran air irigasi pada setiap daerah berdasarkan pada kondisi daerah, tanah, suhu, dan jenis tanamannya. Tanaman padi membutuhkan air yang volumenya berbeda untuk setiap fase pertumbuhannya. Variasi kebutuhan air tergantung juga pada varietas padi dan sistem pengelolaan lahan sawah. Hampir semua periode pertumbuhannya, padi memerlukan kondisi lahan yang jenuh air. Kebutuhan air tanaman berkisar antara 350-700 mm masa tanam dan sangat sensitif terhadap cekaman air. Evapotranspirasi mulai meningkat pada fase vegetatif dan mencapai maksimum beberapa saat sebelum pembuangan sampai awal pengisian polong. Efisiensi penggunaan air tanaman padi ditingkatkan dengan sistem pabela yang hanya memerlukan penggenangan air 2-3 cm sejak umur 15-50 hari dan selanjutnya cukup dengan macak-macak. Sedangkan kebutuhan air tanaman untuk palawija diperkirakan 500-700 mm dan kehilangan hasil terbesar karena cekaman air terjadi pada fase pembuangan dan pembentukan biji. Transpirasi tanaman umumnya terjadi sebesar 5-8 mm dan perkolasi pada selang 1-10 mm tergantung posisi landscape, sifat-sifat tanah, dan efektivitas pelumpuran tanah. Untuk memenuhi irigasi pada periode tanam sampai panen, dengan umur tanam 100 hari akan memerlukan air sebesar 520-1620 mm. Irigasi yang digunakan di Desa Sidanegara untuk tanaman palawija adalah irigasi siraman atau sprinkle irrigation. Adalah irigasi dengan cara menyiramkan air ke tanaman secara langsung seperti air hujan ketika air jatuh ke tanah. Sistem ini memiliki keunggulan yaitu dapat digunakan ketika irigasi permukaan tidak efisien. Irigasi siraman yang digunakan di Desa Sidanegara untuk tanaman palawija memerlukan peralatan dan kelengkapan seperti pompa, pipa, keran, timba, dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan sistem ini lebih menguntungkan. Di antaranya, yang pertama, tidak memerlukan biaya penyiapan lahan yang terlalu mahal. Yang kedua, memerlukan debit air yang relatif kecil sehingga pemakaian air dapat dihemat. Yang ketiga, tenaga terlatih untuk melaksanakan atau mengelola irigasi permukaan tidak diperlukan. Yang keempat, areal dapat dihemat karena tidak ada bagian areal yang digunakan untuk saluran-saluran, bangunan, dan sebagainya. Yang kelima, tanah dapat segera dikembangkan untuk produktivitas yang tinggi karena jaringan irigasinya dapat segera terpasang. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dari sistem ini. Yang pertama, angin dapat mempengaruhi penyemprotan air. Yang kedua, supaya penggunaan peralatan dapat ekonomis, diperlukan sumber air yang konstan. Yang ketiga, diperlukan air yang bersih dan bebas pasir. Yang keempat, investasi awal yang cukup tinggi. Dan yang kelima, penggunaan daya untuk penyemprotan cukup tinggi. Dapat disimpulkan, sistem pengairan irigasi yang digunakan di Desa Sidanegara khususnya untuk tanaman padi adalah sistem pengenangan merata atau continuous fluid flowing, dan untuk palawija sistem penyiraman. Pengairan irigasi di Desa Sidanegara selama ini sudah cukup optimal karena dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Desa Sidanegara. Saya Ratri undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.